apakah dana-dana judi yang kemudian melibatkan banyak pihak itu juga melibatkan orang-orang dalam dunia politik? Bukankah Pak Budi Ari sendiri dalam pertemuan tanggal 24 Juli 2024 dalam pembentukan Satgas Anti Judi Online mengatakan ada 1.000 anggota DPR dan DPRD kita terlibat judi online. Ada ratusan aparat penegak hukum yang terlibat. Bahkan dia mention ada 15 anggota di dalam kementeriannya juga terlibat. Lalu sekarang yang terlibat yang diumumkan oleh kepolisian adalah orang-orang dekat dari Budi Ari berdasarkan keterangan penjelasan Mas Islah. Dalam catatan kejahatan terutama judi karena berkaitan dengan sumber-sumber kejahatan lain, biasanya ketika kekuasaan baru muncul, ada upaya memindahkan kekuasaan pengelolaan judi online dari kuasa lama ke kekuasaan yang baru. Apakah pertemuan-pertemuan orang-orang penting di tengah Republik ini juga bicara soal itu? Ini sudah saatnya kami yang mengelola, Anda mundur, step back, ya. Karena kami juga butuh dana 280 triliun, atau dana ini bahkan sudah terlibat dalam kasus-kasus pemilu sebelumnya. Nah, ini pernyataan Pak Budi Ari menarik kalau diulas satu persatu ya. Bahkan beliau menyatakan bahwa keterlibatan yang membuat judi online tidak tuntas-tuntas adalah keterlibatan dari pejabat. Ya soal 2,5 juta website yang dilarang, kan tidak pernah disebutkan berapa juta website baru yang dibiarkan. Padahal menurut saya dalam berbagai perspektif kejahatan itu tidak pernah tidak melibatkan kepentingan politik di dalamnya. Apalagi kejahatan extraordinary. Bagaimana kalau dia terlibat dalam biaya-biaya pemilu? Siapa yang diuntungkan dari perkara ini? Lalu pembuat kebijakan sedang berdrama di depan kita semua bahwa mereka tidak bisa memberantas ini. Tantangannya besar. Saya sangat yakin teman-teman kepolisian super canggih untuk menyelesaikan kasus-kasus penting dari sebuah kejahatan di Republik ini. Tapi seringkali kekuasaan kebijakan, polisi yang korup, aparat yang korup juga ikut bermain. Kalau soal server di luar negeri menurut saya itu soal gampang lah bagi aparat penegak hukum untuk menuntaskannya. Tadi Cak Islah bilang mudah kok. Kalau kunci keuangannya dihentikan selesai itu. Karena kunci menghentikan kejahatan yang sama selalu begitu. Sumber keuangannya ditutup. Kita ingat kisah Al Capone ya. Bagaimana dia bisa dihentikan. Bukan kemudian upaya penegakan hukum tapi memiskinkan bisnisnya. Bayangkan kalau judi online-nya ada tapi uangnya tidak pernah masuk bandar. Sejak kapan penjahat lebih hebat daripada negara? Jawabannya, sejak negara terlibat menjadi penjahat. Jadi ini problematika yang sebenarnya secara konsep pemberantasan sudah ada. Tinggal mau dan sudi melakukan atau tidak. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita seolah-olah berdrama bahwa pertemuan Menteri Komdigi dengan DPR membahas ini semua, tapi tak pernah satupun anggota legislatif yang betul-betul ditangkap. Aparat yang menyampaikannya, aparat resmi. Kenapa kampung TikTok
TikTok yang ditangkap. Hanya mencatut promosi judi online. Apakah hukum kita sampai sebegitunya? Begitu orang kecil cepat ditangkapnya, begitu orang besar kita semua berpura-pura seolah-olah tidak terjadi kejahatan. Saya meyakini kalau kemudian ini ada pembiaran-pembiaran, memang kabinet dan pemerintahan kita memang tidak profesional. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita Ferry Amsari mengenai judi online. Tentunya apa yang dibahas oleh Ferry Amsari ini di salah satu televisi mengenai judi online ini yang semakin hari semakin bebas bahkan merajalela, dan banyak masyarakat atau para petinggi-petinggi yang mempromosikan judi online ini. Tentunya judi online ini akan merusak moral seseorang dan bahkan merusak masa depan seseorang. Seharusnya judi online ini harus diberantas dan akan di stop dan akan diblokir agar masyarakat tidak menggunakan situs-situs judi online saat ini. Banyak masyarakat mengira bahwasannya ketika dia melakukan judi online akan lebih kaya, melainkan kedatangan kehancuran. Dan Ferry Amsari juga mengatakan banyak DPR yang terlibat dengan mempromosikan judi online. Salah satunya yang dianggap adalah salah satu TikToker yang mempromosikan judi online yang saat ini sudah ditahan di Polres. Tetapi teman-teman, bagaimana keadilan di negara kita ini? Sedangkan para petinggi ataupun pejabat-pejabat yang mempromosikan tidak pernah ketangkap. Tetapi kita sebagai rakyat kecil yang jauh dari kata mewah, mereka cepat ditangani dan bahkan sudah ditahan. Apakah ini adil? Tentunya tidak. Kita sebagai rakyat Indonesia meminta, di mana keadilan di Republik Indonesia ini? Di mana keadilan bagi masyarakat kecil yang jauh dari kata kaya? Tentunya banyak teman-teman kasus yang dimana para TikToker atau TikToker kecil-kecil tertangkap karena mempromosikan judi online. Bagaimana para pejabat ataupun para petinggi-petinggi di Republik Indonesia ini yang menggunakan segala hal cara mempromosikan atau membiarkan judi online ini semakin dikuasai oleh masyarakat atau bandar judi online. Kenapa nggak sekalian ditangkap dan stop? Nah, ini adalah salah satu permainan yang terjadi saat itu. Nah, kasus judi online Komdigi Budi Ari jadi sorotan di media sosial. Sebanyak 6 orang pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital ditetapkan sebagai tersangka kasus buka blokir situs judi online. Mantan Menkominfo Budi Ari jadi sorotan di media sosial. Budi Ari gencar melakukan pemblokiran situs judi online selama menjabat sebagai Menkominfo. Pun begitu muncul pertanyaan mengenai pengawasan internal di Kominfo yang mungkin terjadinya kasus ini. Responden netizen di media sosial, banyak warganet yang mempertanyakan tanggung jawab sebagai mantan Menkominfo, sementara yang lain mendukung langkah kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Nah, kami berharap kepada seluruh yang tertangkap terlibat judi online membuka selebar-lebarnya agar kedepannya tidak ada lagi yang bermasalah. Dan kepada penyidik, kejar semua yang terlibat, jangan ada yang ditutupi karena Pak Presiden tegas memberantas judi online ataupun yang disebut judol. Berdasarkan Budi Ari baru menjabat Menkominfo sejak 17 Juli 2023 sampai 2024, hanya menjabat selama 15 bulan, sedangkan kasus judul sudah ramai semenjak tahun 2020. Saat Joni Plate menjabat akhirnya dicopot karena kasus BTS
kekuasaan Kominfo diisi oleh Muhammad selama 2 bulan. Nah, kalau Komdini membinakan judi online, artinya Komdini tahu siapa bandarnya. Jangan cuma staf komedi yang ditangkap, seret bandar judi online yang pernah disebut Budi Ari. Nah, kelihatannya si Budi Ari nggak tahu karena nggak ngerti IT. Logikanya kalau dia ikut terlibat dibawa keluar toh orang-orang yang dibawanya ke Kominfo dan ditutupi akun-akun judi online yang sedang kerjasama. Tapi ini ditinggalkan aja setelah kabinet berakhir. Nah, siapapun orang itu tidak ada di negeri ini orang yang kebal hukum karena kita negara hukum dan kedudukan kita yang sama dalam hukum. Jadi aneh. Setuju Budi Ari segera diperiksa, bebaskan negeri ini dari makhluk terkutuk bernama jodol karena telah merusak mental masyarakat di negeri Republik Indonesia ini. Pak Ari, maaf, saat Bapak menjabat sebagai Menkominfo dulu, Bapak melakukan checking kerja anak buahnya di lapangan atau tidak Pak? Atas sekedar membaca laporan dari anak buah dan percaya, kayaknya gitu deh. Karena kalau melakukan checking harusnya tahu ada nggak beres. Menurutku kalau Budi Ari ini benar itu memang Martin yang sengaja dilempar ke sarang penyamuk buat mancing pejabat-pejabat jundul mengkhianati bangsa, benar nggak sih? Nah, banyak komentar-komentar netizen mengenai judi jodol ini. Tentunya seharusnya kita sebagai masyarakat juga jangan tergiur dengan pencapaian judi online karena itu akan merusak moral kita dan banyak sekali yang rusak, teman. Nah, ada lagi nih teman-teman, ada fakta TikToker Satbor ditangkap polisi soal judi online. Yang kita tahu adalah Satbor adalah seorang TikToker yang live dengan joget dengan kata-kata beras habis lipe solusinya. Dan saat ini Satbor tersangka dengan mempromosikan judi online. Kabar mengejutkan datang dari TikToker asal Sukabumi, Satbor atau yang memiliki nama asli Gunawan. Pria yang memiliki joget khas beras habis lipe solusinya. Ini diamankan polisi karena diduga mempromosikan judi online. Kata warga dan polisi, hingga Jumat 1 November 2023 pagi, Gunawan Satbor dan sejumlah timnya masih menjalani pemeriksaan polisi. Informasi ini dibenarkan warga dan polisi. Informasinya Satbor sudah diamankan polisi, ada beberapa kru juga diamankan. Kata salah satu seorang warga kampung Babakan Baru, Desa Bojokembar di Jember, Kabupaten Sukabumi yang meminta namanya ditangkap. Sumber tersebut juga mengungkap pria yang kerap menghibur banyak orang dengan jogetnya itu juga terlibat pempromosian judi online. Awalnya selaku warga kami hanya mengira itu sekedar konten biasa, tapi ternyata ada yang melanggar hukum. Kapolres Sukabumi APBB Samia membenarkan soal kabar tersebut. Menurutnya konten kreator tersebut masih menjalankan pemeriksaan di Satreskrim. Benar, yang bersangkutan masih menjalankan pemeriksaan, ujar Samia. Dugaan Satbor diamankan polisi. Kasat Reskrim Polri Sukabumi juga menyebut Gunawan Satbor diamankan karena diduga terlibat promosi judi online, namun pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait hal itu. Masih dalam penyelidikan, dugaan yang kita kantongi terlibat promosi judi online. Nah, ini adalah klarifikasi dari Satbor sebelum diamankan polisi. Dalam video yang diunggah sekitar 2 hari yang lalu, warga kampung Babakan Baru, Desa Bojokembar, Cikambar, Kabupaten Sukabumi itu menjelaskan soal tudingan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun berada banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerja sama dengan judi online. Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar. Jadi Satbor mau klarifikasi itu tidak benar bahwa Satbor dan tim Satbor tidak bekerja sama dengan judi. Nah teman-teman, bahwasanya Satbor juga sudah menjelaskan bahwasannya tidak mempromosikan judi online. Maka ini kita serahkan kepada ke pihak berkewajiban menakar apa itu tidak.
Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada komentar atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.